Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab dikit banget ini. Udah fokus ke makanan kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan pengurus DKM Masjid Nurul Hidayah dan seluruh jajarannya, Bapak Ibu hadirin shaimin dan shaimat. Insya Allah sambil menunggu berbuka kita sedikit ada kajian. Bisa nggak? Bisa tidak? Atas permintaan dari pengurus masjid, saya akan menyampaikan sedikit sambil menunggu berbuka. Ya Bu ya? Bu, walaupun saya tahu jam segini lontong lebih ganteng daripada saya, bakwan lebih cakep daripada saya, azan maghrib lebih merdu daripada suara saya. Tapi nggak apa-apa ya. Saya mau bahas tentang iktikaf. Ya, ini kan biasanya kalau sudah masuk malam 20 sampai akhir kita melaksanakan iktikaf. Iktikaf itu apa? Iktikaf itu secara bahasa luzumus syai'i khairon kana aw syarran. Iktikaf itu artinya terus-terus seperti itu, berada di dalam satu keadaan meskipun itu baik dan buruk. Maksudnya gimana baik dan buruk? Karena di Quran, ya, di Al-Quran kata-kata iktikaf itu disebutkan dalam kata-kata akifu atau akifin. Di dalam salah satu ayat Nabi Ibrahim mengatakan ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Apa itu berhala-berhala ini yang kalian selalu bersamanya? Jadi akifu artinya iktikaf bersama berhala. Ini makna yang jelek. Itu di Quran ada. Adapun iktikaf dalam makna yang baik ada di dalam Al-Baqarah 125, yaitu wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina warruka'is sujud. Dan kami jadikan perjanjian dengan Ibrahim dan Ismail alaihi salam untuk mensucikan rumahku, yaitu Baitullah. Yang kedua, ya, mensucikan Baitullah untuk apa? Untuk siapa? Lit-ta'ifin, untuk orang-orang yang tawaf di Baitullah. Wal-'akifin, orang-orang yang i'tikaf. Warruka'is sujud, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Artinya orang yang sholat. Jadi yang namanya i'tikaf ini Bapak Ibu sekalian, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu dikatakan bahwa i'tikaf ini termasuk ibadah yang sudah disyariatkan pada umat terdahulu.
Jadi umat terdahulu sudah kenal i'tikaf. Dalilnya apa? Ini tadi ayatnya Al-Baqarah 125, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk mensucikan Baitullah untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, dan orang-orang yang sholat di Masjidil Haram di Baitullah. Berarti zaman Nabi Ibrahim sudah ada i'tikaf, Ibu ya? Sudah ada i'tikaf. Adapun i'tikaf yang umat kita sekarang dikatakan di dalam Al-Baqarah 187, kelanjutan daripada ayat puasa, ya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian menyentuh wanita-wanita istri-istrimu sedangkan kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Jadi iktikaf ini ada dalilnya. Hanya masalahnya ada iktikaf untuk kebaikan, yaitu orang mukmin di masjid, dan ada iktikafnya orang kafir, yaitu mereka yang selalu bersama berhala-berhala mereka. Dua-duanya ada di dalam Al-Quran. Para hadirin sekalian, lalu iktikaf kita ini dalilnya mana? Banyak. Hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar, hadis riwayat Anas bin Malik, hadis riwayat Siti Aisyah yang mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan mundu qadimal Madinata ila an qubida. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf di malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan sejak datang ke kota Madinah, yaitu sejak hijrah sampai beliau wafat, nggak pernah tinggal. Jadi kalau ada ibadah Ibu, ya jangan liatin lontongnya terus Bu, nggak kemana-mana lontongnya. Pak, Bapak, alhamdulillah. Walaupun saya sadar lontong lebih ganteng dari saya hari ini jam segini. Jadi 10 hari terakhir kita i'tikaf, betul ya? Kita i'tikaf. Itu Rasulullah tidak pernah ninggalin i'tikaf dari mulai hijrah ke Madinah sampai beliau wafat, 10 tahun. Maka kata Imam Az-Zuhri mengatakan begini. Kata Imam Az-Zuhri, bagaimana bisa orang-orang meninggalkan i'tikaf di bulan Ramadan padahal Rasulullah itu ada perbuatan yang beliau kerjakan dan beliau tinggalkan, kadang dikerjakan, kadang tidak, kayak puasa sunnah, kadang beliau puasa, kadang tidak. Ya, qiyamul Ramadan, tarawih, kadang beliau di masjid, kadang di rumah, malah banyakkan di rumah. Tapi soal i'tikaf, kata Imam Az-Zuhri, Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Maka jangan pernah meninggalkan i'tikaf di bulan Ramadan, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Pak, di dalam kaidah fikih, Pak, dalam ilmu fikih, ilmu usul fikih, kalau satu perbuatan itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, kalau saja tidak menjadi wajib, maka hukumnya adalah sunnah muakkad. Apa Pak? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Sunnah tapi udah mentok sampai wajib. Kalau ditinggalin juga ada dosa, ya ada dosa ringan. Ya, sunnah muakkad. Kayak misalnya sholat qobliyah subuh, ya Bu ya. Sholat qobliyah subuh berapa rakaat? 2. Ya, sunnah fajar. Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Dia tidak pernah menjadi wajib qobliyah subuh, tapi sunnah muakkad. Paham ya? Maka i'tikaf itu adalah sunnah muakkad, karena itu hendaknya kita melaksanakan i'tikaf. Sekarang pertini ini.
Iktikaf itu berapa lama Pak Ustadz? Gitu ya? Betul ya? Kalau menurut madhab Maliki, Imam Malik bin Anas, madhabnya namanya Maliki, iktikaf itu harus 10 hari selama bulan Ramadan. Minimal 1 hari 1 malam full 24 jam. 1. Yang kedua harus bersama puasa. Meskipun di luar Ramadan, kalau mau iktikaf harus puasa. Kalau nggak puasa nggak jadi iktikaf. Itu madhab Maliki. Agak ketat ya. Madhab Hambali, madhab Hanafi, dan madhab Syafi'i, iktikaf itu cukup muddatun yasiroh, cukup sebentar aja udah bisa iktikaf. 1. Yang kedua, dalam madhab Syafi'i lebih longgar lagi, madhab orang Indonesia madhab Syafi'i, iktikaf itu cukup sesaat saja, lebih sedikit lebih lama dari tomakninah. Ibu tahu tomakninah? Tahu? Apa Bu? Kalau di sholat ada rukun namanya tomakninah itu apa? Tomakninah itu berdiam sesaat di setiap gerakan, ya. Berapa lamanya tomakninah? Cukup mengucapkan subhanallah. Segitu toh. Jadi kan Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, itu udah tomakninah. Enggak boleh gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak sholat yang kecepatan 300 km per jam itu loh di Jawa Timur ya. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan. Sampai lompat-lompat tuh yang sholat. Enggak, itu enggak tomakninah. Kalau tomakninah harus subhanallah. Nah, iktikaf itu cukup lebih lama sedikit dari tomakninah. Sedikit aja. Sama nggak boleh. Tapi lebih lama. Misalnya nih, Bu, misalnya Ibu masuk masjid sholat taraweh, ya. Nanti malam taraweh nggak? Di mana tarawehnya? Di sini. Iya, tapi makanannya udah habis ya Bu ya. Nggak ada makan malam. Pak, masuk masjid langsung niat iktikaf, ya. Makanya kalau di masjid-masjid di mazhab Syafi'i di Asia Tenggara itu selalu ada di pintunya nawaitul iktikaf di hadzal masjid ma dumtu fihi subhanallahi taala. Sunnatan lillahi taala. Saya niat iktikaf selama berada di masjid ini sunnah karena Allah taala. Masuk. Berapa lama sholat tarawih? Berapa lama? Sholat isya, sholat tarawih ada 50 menit ya, sejam. Habis tarawih duduk dulu, ngaji, baca Quran, zikir sebentar, ya, baca doa. Itu sudah dapat iktikaf. Wong cuman tomakninah lebih dikit aja dapat. Misalnya bapak ibu masuk masjid dari depan, mau ke bagian belakang lewat dalam, begitu sampai masuk masjid, nawaitul iktikaf, jalan sampai mihrab ke belakang, itu bisa niat iktikaf dan dapat pahala iktikaf. Enak apa tidak? Artinya kita tidak meninggalkan iktikaf. Nah, nanti kalau tarawih ya, kalau ini kan ini udah masjid belum nih, emperan ini. Masjid harusnya ya. Karena dipakai sholat, ya kan? Ya, kalau kamar mandi bukan, teras bukan, tapi kalian pakai sholat masjid juga. Jadi begitu masuk masjid langsung kan iktikaf. Berapa menit pun jangan sampai lupa niat iktikaf supaya dapat pahala iktikaf. Kalau Rasulullah 10 hari dulu itu di masjid nggak pulang-pulang. Nah sekarang mulai banyak di masjid-masjid iktikaf pakai tenda, ya, bawa sleeping bag, bawa kompor, ya, daftar iktikaf 10 hari. Saya tanya sama pengurus DKM, itu mereka nggak kerja, mereka cuti katanya. Sekeluarga, suami, istri, anak, iktikaf. Padahal kalau mazhab Syafi'i nggak usah kayak gitu-gitu amat. Cukup nanti ibu pulang tarawih, ya nanti saya terangin ya.
Bapak-bapak pulang tarawih, malam balik lagi 1 jam 2 jam di masjid dapat itikaf, ya mulai cukup. Syukur-syukur lebih lama, udah cukup. Nggak perlu nginep, nggak perlu sampai pasang tenda, nggak perlu. Mazhab Syafi'i tidak mewajibkan seperti itu. Ya. Sekarang yang itikaf di masjid siapa? Yang itikaf di masjid adalah laki-laki. Ya, Bu. Ini kan kalau yang pakai tenda suami istri. Padahal perempuan itu iktikafnya di rumah, di tempat sholat di rumah. Di rumah tempat sholatnya di mana? Ada musola kecil. Di situ iktikafnya perempuan, bukan di masjid. Kenapa? Karena kalau malam perempuan iktikaf di masjid, pulangnya gimana? Kalau misalnya harus pulang. Nah, maka itu kata dalam ketentuan fikih, yang iktikaf di masjid adalah laki-laki, sementara perempuan cukup di rumah. Sedikit lagi saya kebetulan mau jalan ke Cibubur, jadi saya mau buka di jalan, ya. Iktikaf itu mau ngapain? Iktikaf itu mengejar malam Lailatul Qadar itu bagaikan berlian permata yang ada di malam Ramadan. Kapan malam Lailatul Qadar? Tersembunyi. Kenapa disembunyikan? Supaya orang kejarnya dari malam pertama. Betul ya? Sekarang kalau diumumin oleh Nabi, malam Lailatul Qadar tiap malam 27. Kira-kira masjid ramainya cuma malam 20. Malam 1 sampai 26 sepi, DKM tarawih sendirian. Cuman ketua masjid, imam, merbot sama bendahara. Betul? Sepi. Kenapa? Ntar aja malam 27 pas Lailatul. Tapi sengaja Lailatul Qadar disembunyikan supaya apa? Supaya nyariin setiap hari, setiap malam Lailatul Qadar. Di dalam keterangan dikatakan gini, Allah menyembunyikan wali-walinya di antara hamba-hambanya. Ya, di depan saya ini banyak orang nih, Allah sembunyikan wali-wali Allahnya yang mana kita nggak tahu. Supaya apa? Supaya kita menghormati semua orang, tidak membeda-bedakan orang. Ya Bu ya? Yang kedua, Allah sembunyikan Ismul A'zam. Pernah dengar Ismul A'zam? Ismul A'zam itu nama Allah yang kalau kita berdoa menyebut nama itu, doa kita pasti dijawab, doa kita pasti dikabulkan. Itu namanya Ismul A'zam. Ada di mana? Ada di Asmaul Husna. Tapi yang mana? Nggak tahu, disembunyikan. Ya, walaupun ada yang bocorin dikit-dikit, Syekh Abdul Qadir Jailani bocorin, Syekh ini bocorin, tapi sudahlah, kita menghormati semua asma Allah, Asmaul Husna. Para hadirin sekalian, Lailatul Qadar ini adalah piala yang diberikan pada orang-orang khusus, yaitu orang-orang yang semangat di dalam ibadah di bulan Ramadan. Nah, kenapa dikejar dengan iktikaf? Karena Lailatul Qadar itu datangnya tidak tahu kapan. Betul? Ya Bu? Ya Pak? Makanya ada ulama yang ngajarin begini. Mau nggak saya kasih tahu? Mau nggak saya kasih tahu? Biar dapat malam Lailatul. Mau apa enggak? Mau. Kata ulama begini. Setiap malam mulai 20 sampai 29 usahakan qiyamul lail walaupun 2 rakaat. Usahakan sedekah kotak amal ke orang miskin setiap malam berapapun, syukur-syukur bisa 50.000 sedekah. Karena 50.000 10 hari cuma 500.000 Pak. Tapi kita nggak dapat kesempatan lain Ramadan. Pahalanya besar sekali. Usahakan setiap malam membaca Al-Quran, meskipun setengah juz, meskipun 3 lembar. Usahakan setiap malam itu iktikaf, berzikir kepada Allah, baca sholawat yang banyak. Kenapa? Karena di antara 10 malam terakhir ini, waktu yang paling mungkin terjadi Lailatul Qadar. Sehingga kalau kita nabung setiap malam,
ibarat orang nebar jala pasti kena satu. Betul atau tidak? Kalau pas kebenaran malam berapapun malam Lailatul Qadar kita sholat 2 rakaat, maka mendapat pahala sholat 2 rakaat selama 1000 bulan atau 83 tahun. Kalau kebetulan kita lagi sedekah 5.000 rupiah masuk malam Lailatul Qadar malam itu kebetulan, maka kita dapat pahala sedekah 5.000 rupiah selama 83 tahun 1000 bulan. Kalau kebetulan malam Lailatul Qadar kita baca Quran 1 juz, maka pahalanya sama dengan kita baca Quran 1 juz selama 1000 bulan. Maka jagain setiap malam. Insya Allah dari malam-malam ini ada yang malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita bisa itikaf dengan sebaik-baiknya, kita bisa tahajud dengan sebaik-baiknya, kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah terima ibadah puasa kita. Amin. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, hapus semua catatan amal buruk kita, sehingga di akhir Ramadan nanti kita keluar dari dosa kita seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.